Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebab dalam benaknya, Tina berpikir kalau ia akan menikah dengan keluarga Dominic, maka tidak salah kalau dia sedikit memberi perhatian ke salah satu keluarga mereka, bukan? 3 saudara laki-laki dari keluarga Dominic itu hanya memiliki satu adik perempuan. Mereka tidak pandai dalam memanjakan adiknya, dia seperti peri kecil di antara mereka. Maka dari itu Tina juga harus mengambil hati peri kecil itu karena cepat atau lambat dia harus mempersiapkan dirinya menjadi bagian mereka. Setelah dia menikah dengan keluarga Dominic, dia akan jadi kakak ipar perempuan Laras. Begitu pula sebaliknya, Laras pun harus menghormatinya. Terkadang Tina takut kalau Laras tidak bisa menerima kehadirannya. Sini aku pakaikan, abis itu kita keluar yuk. Mau kemana? Keluar dari sini, pergi shopping. Sebenarnya Laras ingin bilang kalau dia sudah memiliki semuanya di dalam rumah dan tidak perlu lagi pergi berbelanja. Tapi lebih baik jangan katakan itu, sebab penyataan seperti itu tidak cocok untuk dikatakan ke semua orang. Selain itu, nantinya juga Kak Tina akan menikah dengan keluarga Dominic, maka tidak ada salahnya menumbuhkan kedekatan di antara mereka berdua. Duh cantik banget, cocok sama kamu, kata Kak Tina memuji perhiasan itu. Makasih banyak, Kak. Ya udah yuk jalan, Lia. Laras mengikuti Kak Tina keluar dari pulau dan pergi ke jalan-jalan ke tempat yang penuh keramaian. Mereka masuk ke satu toko yang dipenuhi dengan dekorasi mewah. Tempat ini sebanding dengan latar belakang mereka. Laras, coba pakai ini, bagus banget deh. Pokoknya hari ini aku yang traktir, kata Kak Tina dengan murah hati. Gak usah, Kak, aku dikasih sangu kok, jawab Laras. Kakak pertama Laras memberikannya satu kartu hitam yang bisa digunakan secara tak terbatas. Kakak kedua memberinya satu kartu, kakak ketiga juga memberi satu kartu. Dia memiliki 3 kartu hitam yang tak terbatas. Baginya uang itu hanyalah sebuah angka yang terus bertambah. Kak Tina sama sekali tidak menunjukkan sifat kecemburuan. Karena setelah dia menikah dengan Kak Sandi, uangnya akan menjadi miliknya juga. Apa yang kakak kamu kasih ke kamu itu beda sama yang aku kasih. Misalkan nanti aku udah nikah sama Kak Sandi, aku juga bisa kasih kamu uang. Sekarang aja kamu bisa belanjakan semua uang kamu, nanti juga enggak ada bedanya. Perkataan Tina barusan menunjukkan seolah-olah dia pasti akan menikah dengan keluarga Dominic. Laras hanya terdiam, memangnya apa yang harus ia katakan? Karena kalau dia ngomong sama saja dengan dirinya menolak perkataan Tina. Kulit kamu kan putih, kalau pakai yang ini pasti bagus, kata Tina sambil memberinya rok warna lavender, coba dulu sana. Laras memandangi rok di tangannya kemudian teringat dengan tirai ungu yang ada di dalam kamarnya. Tampaknya warna tirai itu dan rok ini sangat mirip sekali. Memangnya bagus ya, tanpa dicoba pun kelihatan pakaian cocok atau tidak cocok dikenakan. Tapi kemudian dia tetap mengambil rok lavender itu dan pergi ke kamar ganti. Kamar gantinya sangat luas dan dilengkapi dengan cermin besar di depan dan tirai di belakang. Tepat saat Laras masuk ke ruang ganti, ada sesosok bayangan pria tinggi masuk ke toko ini. Sebenarnya normal saja ada pria yang masuk ke toko pakaian wanita. Siapa tahu mereka memang mau membeli barang untuk pacar ataupun istri mereka. Tapi pria itu tampak terlalu mencolok saat masuk ke toko baju, sampai-sampai kehadirannya membuat karyawan di toko jadi gugup. Dari penampilannya tampak seperti orang penting, tetapi mereka tidak tahu dia itu siapa. Kak Tina yang memilah baju pun turut memperhatikan pria itu. Sangat menarik, pikirnya, tapi dia kembali ingat kalau dia adalah wanita yang akan menikah dengan keluarga Dominic. Jadi tidak boleh berhubungan dengan pria lain. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya kembali melanjutkan memilih pakaian. Askara berdiri di depan gantungan baju sedang berpura-pura melihat pakaian, sedangkan matanya yang hitam tertuju ke arah ruang ganti. Dia mengangkat tangannya dan melambai tangan ke salah satu karyawan yang berdiri tidak jauh darinya.
Karyawan itu mengerti kalau pria itu menyuruhnya untuk tidak menatap ke arahnya. Sebab ada beberapa pelanggan yang tidak suka diawasi. Mereka memang sengaja memberi tamu kebebasan dalam memilih, kecuali saat pelanggan itu membutuhkan sesuatu barulah mereka datang. Sejak awal mata hitam Askara terus menatap tirai ruang ganti, sifatnya mirip seperti hewan yang sedang memperhatikan mangsanya, tak bergeming. Seketika tampak ada bayangan hitam yang mulai mendekati ruang ganti, bayangan itu berjalan ke satu sisi, kemudian perlahan membuka salah satu sudut tirai. Di dalam ruang ganti ada Laras yang baru saja melepas pakaiannya sedang menundukkan kepalanya merapikan rok panjangnya. Sedangkan badan bagian atasnya hanya memakai pakaian dalam, tubuhnya tampak mulus dan bersih. Kemudian matanya tertuju pada huruf Askara yang ada di tubuhnya. Askara langsung kaget, kemudian mata hitamnya langsung memerah. Emosi yang tidak terkendali berdampak pada tubuh dan pikirannya. Dia tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir deras. Dia adalah Prisa. Askara sudah tidak bisa menahan tirai di tangannya. Seketika ia langsung menarik seluruh tirai itu ke bawah. Laras yang sedang merapikan roknya pun terkejut. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan roknya. Saat dia berbalik, tirai itu sudah terlepas. Laras perlahan mundur dan punggungnya menempel dengan cermin di belakangnya, sedangkan tirai itu menyelimuti dirinya. Kemudian ada sosok hitam yang berdiri tepat di depannya membuat suasana semakin tegang. Laras sampai sulit bernapas menatap sepatu hitam mahal yang ada depannya. Matanya bergerak perlahan ke atas, ada sepasang kaki yang panjang, pinggang yang kuat, serta bahu dan dada yang bidang. Ketika Laras menatap sepasang mata pria itu, ia langsung teringat dengan kejadian tentang hari itu di kebun anggur. Kamu. Laras tidak percaya dia akan bertemu pria ini lagi. Bukankah dia yang sama yang ia temui di kebun anggur? Kesan pertemuan pertama mereka saja sudah buruk, lalu pertemuan kedua kali ini lebih memalukan dan membuatnya sangat marah. Awas. Kamu yakin mau aku pergi? Tanya Askara sambil menatapnya tajam seolah tidak sabar untuk memeluknya. Laras melihat tirai di sekelilingnya. Kedua sudut tirai itu ternyata digenggam oleh Askara, sedangkan tangan satunya ada di cermin. Mereka berdua ada di dalam satu ruangan yang membuat orang luar tidak bisa melihat mereka. Tapi kalau pria itu pergi, maka tubuh Laras yang tidak pakai baju akan terlihat jelas oleh orang-orang yang ada di luar. Tentu saja, dia tak mau hal itu terjadi. Laras, kamu nggak apa-apa? Tanya Kaktina. Kamu siapa? Tanda seru. Kamu tahu enggak siapa yang ada di depanmu? Bakalan mampus kalau kamu nyakitin anak itu. Minggir. Tunggu sebentar. Kata Laras yang sedikit takut kalau pria itu pergi, keadaan ini sungguh mendesak. Mata Askara hanya dipenuhi dengan gadis yang ada di depannya. Mungkin aku enggak tahu malu, tapi aku enggak tahu kalau kamu itu Nona Laras. Aku datang untuk minta maaf. Masa kayak gini caramu minta maaf? Tanya Laras. Ini kecelakaan makanya tirainya jadi jatuh. Cuma ini yang bisa aku lakukan. Laras tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya ia tidak tahu kenapa tirai itu bisa jatuh. Agak aneh kalau sekarang dia bilang, makasih atas bantuannya. Kalung kamu bagus, kata Askara memperhatikan lehernya. Laras merasa jijik saat Askara memandangi bagian tubuhnya, ia langsung menutupi lehernya. Kamu, tutup matamu, kata Laras menandakan kalau dia mau mengenakan pakaiannya. Mata hitam Askara memandangi wajah cantiknya yang mulai memerah. Askara mencoba menahan dirinya untuk tidak menyentuh dan mencium saat ini juga. Aku bilang tutup matamu, Lia. Askara menurutinya untuk memejamkan mata, dia takut kalau dirinya kehilangan Laras. Setelah dipertemukan kembali, dia tidak akan melepaskan Laras lagi. Laras memperhatikan Askara yang memejamkan matanya sambil Askara memegang tirai itu di tangannya, kemudian ia juga bergegas memakai baju. Karena ruangan terlalu sempit untuk berdua, saat dia mengulurkan tangannya, dia tidak sengaja menyentuh dada Askara. Tentu saja ia sama sekali tak ada keinginan untuk tubuh orang asing. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe ya.